Bab 101-105. Bab 101, siapa suamimu? Menikah. Dengan siapa kamu menikah? Mo Yurou tampaknya telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia menunjuk dengan sembrono pada Tang Ning, Tang Ning, ketika kamu berbohong, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi, aku tahu lebih baik dari siapapun bagaimana kamu jatuh cinta dengan Han Yufan. Demi Han Yufan, kamu cukup bodoh untuk menggantikanku dan mendukungku, saya. Anda bahkan rela melakukan apa saja untuk membalas dendam pada kami. Anda menikah. Tidakkah menurut Anda terlalu konyol? Petik 2. Kamu hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu kalah dariku sehingga kamu menemukan alasan untuk menutupi rasa malumu. Kita sama-sama perempuan, berhenti berakting di depanku. Tang Ning memandang Mo Yurou, dia tidak bisa mengerti mengapa pria manapun akan tertarik pada seseorang seperti dia. Namun, perlahan dia mulai mengerti, pria hanya menginginkan wanita yang cantik dan serakah, yang harus mereka lakukan hanyalah memberikan apa yang dia inginkan dan dia akan melemparkan dirinya ke arah mereka. Mereka juga menginginkan seorang wanita yang pandai, tetapi tidak terlalu pintar, sehingga mereka dapat mengendalikan mereka. Jadi untuk seseorang seperti Han Yufan yang sudah memiliki tunangan dan Li Yu yang sudah memiliki istri, Mo Yurou adalah tipe wanita yang mereka butuhkan. Mo Yurou, aku yakin kamu tahu apakah yang aku katakan itu benar. Tang Ning duduk dengan nyaman di kursinya sambil menyilangkan lengannya di atas meja di depannya. Selama ini, kamu mengira aku tetap di Tianyi karena aku masih memiliki perasaan terhadap Han Yufan, tetapi kapan kamu pernah melihatku bertarung untuknya? Alasan mengapa saya tidak meninggalkan Tianyi adalah karena aku ingin kembali ke industri modeling dengan menginjakmu. Jangan bilang kau belum menyadarinya. Saat ini, kau sudah menjadi semut yang bisa diinjak siapapun. Apa menurutmu aku masih perlu berbohong padamu? Setelah berbicara, Tang Ning bersandar di kursinya. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Long Jie berjalan untuk membuka pintu. Seorang staf hotel masuk dengan makan malam. Nyonya, suami Anda telah meminta kami menyiapkan ini untuk Anda, silakan nikmati. Tang Ning melihat makanan di depannya dan tersenyum, terima kasih. Mendengar staf memanggilnya Nyonya, Mo Yurou setengah percaya pada kata-kata Tang Ning, namun, dia tidak tahu dengan siapa dia bisa menikah. Di atas segalanya, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dengan mencuri Han Yufan, bagian dari sampah, dia secara tidak sengaja mendorong Tang Ning. Mo Yurou, kamu benar-benar memiliki semangat pengorbanan yang luar biasa. Tang Ning mencemooh Mo Yurou saat dia mengambil pisau dan garpu untuk dimakan. Siapa suamimu? Mo Yurou menanyai Tang Ning dengan suara tegang, dia telah menggunakan begitu banyak energi untuk mencuri Han Yufan, apakah dia malah menciptakan kesempatan bagi Tang Ning untuk maju? Semua upaya yang dia lakukan untuk mencuri pria ini, apakah itu hanya untuk membantu Tang Ning membuang sampah di sisinya? Dia tidak bisa, tebaklah. Mo Yurou menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati memikirkan pria mana yang paling sering berhubungan dengan Tang Ning akhir-akhir ini. Sejak saat Crown Star Show, ada satu pria yang membela dirinya, di bandara di AS. Pria yang sama muncul di bawah kegembiraan Han Ruoxue. Di Bright Night Gala, Tang Ning mengenakan pakaian bergaya pasangan yang serasi dengan seorang pria tertentu. Ketika dia dituduh membuat hype dengan mengambil foto dengan pria ini, dia melangkah dengan heroik dan membantunya berurusan dengan Han Ruoxue. Untuk kali ini, dengan skandal memanjat tempat tidur, Direktur Hairui bersikeras membela Tang Ning bahkan di bawah ketidaksetujuan netizen. Semua ini tidak sulit untuk disatukan. Hanya saja tidak ada yang membuat hubungan antara keduanya. Karena pria itu adalah CEO Hairui, Mo Ting. Ekspresi Mo Yurou berubah menjadi tidak menyenangkan, pikirannya kacau. Dia tidak bisa menerima bahwa saat dia mencuri Han Yufan, Tang Ning telah menikah dengan Mo Ting. Tang Ning mengangkat kepalanya untuk menikmati raut wajah Mo Yurou. Dia menganggap Mo Yurou sudah menemukan sesuatu. Tapi, saat dia hendak berbicara, pintu kamar sekali lagi terbuka. Namun, kali ini, orang yang memasuki ruangan bukanlah anggota staf, melainkan pria yang seharusnya beristirahat di rumah, Mo Ting. Dia memiliki aura yang bermartabat yang membuat orang lain terintimidasi saat dia melangkah dengan kuat dan mantap ke dalam ruangan, sepertinya dia dilahirkan untuk menjadi tinggi dan perkasa. Namun, semua itu tidak sebanding dengan sorot matanya yang seolah mencuri jiwa seseorang. Di bawah tatapan tertegun Mo Yurou, dia mendekati Tang Ning dari belakang, mengulurkan tangannya, meraih dagunya dan dengan lembut mencium bibirnya.
Ciuman dari belakang ini membuat pasangan itu tampak sangat mesra. Kamu masih belum selesai bicara. Aku sudah menunggu sebentar. Aku sedang membantu Nona Mo Yurou menyegarkan ingatannya. Tang Ning meraih lengan Mo Ting dan menariknya untuk duduk di sampingnya. Mo Yurou merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya saat dia mulai menelan dengan gugup. Sementara itu, lengannya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia telah mencuri Han Yufan. Dia mencurinya sehingga Tang Ning merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, dia tidak pernah membayangkan, dia akhirnya mendorong Tang Ning ke Mo Ting, bos besar industri hiburan. Haha, dia telah mempermalukan Tang Ning karena mempersiapkan gaun pengantinnya, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia adalah orang paling bodoh di dunia. Sangat bodoh sehingga dia akhirnya menempatkan musuhnya di singgasana ratu. Kenyataannya menyakitkan, Mo Ting menyapu matanya yang tajam ke arah Mo Yurou. Kau tahu apa Mo Yurou? Daripada menjadi model, kupikir ada karir yang lebih cocok untukmu. Presiden, Mo. Seorang nyonya. Tang Ning mencubit punggung tangan Mo Ting, memberi isyarat padanya untuk berhenti bercanda. Mo Ting memiringkan kepalanya ke arah istrinya dan meletakkan tangannya di belakang kursinya seperti peringatan diam. Wanita ini milikku, dia adalah seseorang yang akan aku lindungi dan cintai dengan sepenuh hati. Tang Ning terus menikmati raut wajah Mo Yurou, dia tidak tahu apakah itu ekspresi sedih, menyesal atau malu, jadi dia dengan santai bertanya, apakah kamu masih bangga mencuri Han Yufan? Mustahil. Long Jie berdiri di belakang trio cekikikan pada dirinya sendiri. Jika dia adalah Mo Yurou, dia akan membenturkan kepalanya ke dinding dan membiarkan semuanya berakhir untuk selamanya. Lagi pula, dia baru tahu dia adalah orang paling bodoh di dunia. Jika kamu masih merasa bangga, maka lanjutkan dan lanjutkan seperti itu. Setelah berbicara, Tang Ning meraih tangan Mo Ting dan berdiri. Dia melirik Mo Yurou untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan ruangan. Long Jie tidak mengikuti mereka keluar, sebaliknya, dia berjalan ke sisi Mo Yurou dan berbisik di telinganya, karena kamu telah membantu Tang Ning dengan bantuan yang begitu besar, haruskah aku berterima kasih padamu? Biarkan aku menyarankanmu untuk bergegas dan bersembunyi. Orang-orang dari Kreatif Senturi telah mencari Anda kemana-mana. Mereka ingin Anda memberi kompensasi karena melanggar kontrak Anda, tetapi dengan apa Anda harus membayar mereka kembali? Kreatif Senturi memiliki dukungan yang cukup kuat, saya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukanmu. Seperti apa nasibmu? Mo Yurou mencengkeram ujung meja kayu di depannya, kukunya ingin menggali ke dalamnya. Setelah Long Jie pergi, dia segera mencoba melarikan diri, tapi, dalam perjalanan ke hotel, Tang Ning sudah memberitahu Long Jie untuk menghubungi orang-orang di Kreatif Senturi. Begitu Mo Yurou melangkah keluar dari hotel, dia dengan cepat dikelilingi oleh sekelompok pria. Mereka menyeretnya ke sudut dan memukulinya dengan baik. Dia tidak punya cukup uang untuk memberi kompensasi kepada mereka. Berbicara tentang Kreatif Senturi, kontrak manajemen Tang Ning tidak membuat kemajuan apapun. Dia ingin bergabung dengan Cheng Tian, tetapi ada seseorang di Cheng Tian yang merasa dia telah menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Kreatif Senturi sekali lagi mengirimkan undangan kepada Tang Ning. Bab 102, menarik perhatian. Selama penghargaan model tahunan, ketika mereka tahu Mo Yurou akan menerima penghargaan, mereka menggunakan segala cara yang mereka bisa untuk menghindari hubungan apapun dengan kita. Sekarang insiden memanjat ranjang telah berlalu, agensi ini sekali-sekali lagi berubah pikiran, bagaimana mereka bisa begitu berubah-ubah. Long Jie melihat undangan di depannya saat dia menahan keinginan untuk muntah karena jijik. Tang Ning tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mo Ting. Melihat dia tidak tertarik pada Kreatif Senturi, Long Jie dengan cepat mengubah topik. Tang Ning, menurutmu seberapa buruk nasib Mo Yurou? Bos Kreatif Senturi memulai karirnya dengan membuka bar, dia memiliki koneksi di dunia normal dan triad dan dia masih memiliki banyak bar. Luce menjelaskan latar belakang Kreatif Senturi ke Long Jie seperti perangkat penyimpanan data, jadi, aku menebak untuk membayarnya kembali, mereka akan membuatnya menjadi pendamping. Pekerjaan itu cocok dengan Mo Yurou. Apakah kamu ingin mendengar sesuatu yang lebih lucu lagi? Luce menoleh ke arah Long Jie dan bertanya dengan nakal. Apa itu? Mo Yurou sebenarnya bukan nama aslinya, nama belakang ayahnya adalah Liu. Seorang peramal memberitahu ayahnya bahwa jika dia ingin putrinya memiliki ketenaran dan kekayaan, dia harus mencari saudara baptis dengan nama belakang Mo. Maksudku,
Hal-hal seperti ini cukup umum di industri hiburan, tidak aneh bagi seorang selebriti untuk memiliki nama panggung. Luce mengungkapkan tatapan geli di matanya, apakah kamu ingin tahu nama asli Mo Yurou? Cepat, katakan padaku. Long Jie sudah lama kesal karena Mo Yurou memiliki nama keluarga yang sama dengan bos besar. Liu, Tian, Xiang, satu. Puff, haha, begitu dia mendengar nama itu, Long Jie meludahkan air yang ada di mulutnya ke wajah Luce, dia dipenuhi dengan sukacita. Informasi ini cukup membuatku tertawa selama setahun penuh. Tang Ning mendengarkan saat dua orang di depannya mengobrol. Dia menemukan dirinya bergerak lebih dalam kepelukan Mo Ting. Karir model Mo Yurou telah berakhir, tetapi karirnya baru saja dimulai. Ting, kita sudah lama menikah, haruskah kita pergi menemui keluargamu? Kami setuju. Pernikahan percobaan akan berlangsung selama 6 bulan. Meskipun percobaan tidak lagi diperlukan, saya masih ingin memberi Anda waktu untuk menyelesaikan apa yang ingin Anda lakukan. Mengenai keluarga saya, Anda tidak perlu khawatir ketika waktunya tepat, aku akan mengaturmu untuk bertemu dengan mereka, jawab Mo Ting sambil memeluk Tang Ning. Bagaimana dengan keluargamu? Tang Ning tertegun sejenak saat tubuhnya membeku. Dia mengungkapkan senyum malu, Anda harus sadar, dengan latar belakang mereka, keluarga Tang tidak menghargai orang-orang di industri hiburan. Apakah seorang aktor atau model, mereka akan menganggap mereka menjual tubuh mereka dan memperlakukan mereka seperti seorang sekelompok badut. Namun, saya tidak hanya memasuki industri, saya bahkan berkencan dengan Han Yufan. Saya adalah orang buangan dalam keluarga. Ditambah lagi, ketika saya meninggalkan keluarga, saya terlalu ceroboh. Saya bahkan menghancurkan hati satu orang yang cintai aku, kakekku. Setelah mendengar dia berbicara, Mo Ting mempererat pelukannya pada Tang Ning. Tidak apa-apa, kamu memiliki aku. Kami akan mengambil barang-barang saat mereka datang. Long Jie mendengarkan percakapan pasangan itu dengan saksama. Dia merasa Tang Ning memang telah menyerah terlalu banyak untuk Han Yufan, untungnya, dia telah menikah dengan Mo Ting. Mulai sekarang hidupnya akan jauh lebih baik. Setelah menyelesaikan pembatalan kontraknya dengan Tianyi, berita tentang hubungan ambigu antara dia dan berbagai agensi mulai menyebar. Namun, Tang Ning sedang istirahat dan tidak menghadiri acara apapun. Dia saat ini sedang melatih dirinya secara fisik sebagai persiapan untuk bergabung dengan Cheng Tian. Untuk menjaga fisiknya, dia menjalani rutinitas penurunan berat badan yang ketat. Pada saat yang sama, majalah terbaru Teki baru saja dirilis di Beijing. Sampul depan adalah Tang Ning berjalan di landasan di Prancis. Awalnya, menurut posisi Teki di pasar, Lin Weishen tidak mengharapkan penambahan Tang Ning untuk membuat banyak perbedaan pada penjualan majalah. Meski begitu, melihat sampul depan, dia masih memiliki sedikit angan-angan. Awalnya, majalah tersebut tidak memiliki reaksi yang jelas. Karena biaya, banyak kios koran tidak memilih untuk menyimpan Teki. Namun, agen koran manapun di mana majalah itu muncul, dengan satu pandangan, orang akan menyapunya. Bos salah satu kios koran terkejut. Dia melangkah keluar dari kios kecilnya dan berpura-pura menjadi pejalan kaki. Setelah pengamatan yang cermat, dia menyadari, sampul dengan Tang Ning sangat menarik di antara semua majalah lainnya. Pantas saja orang-orang tertarik, menanggapi pengamatan ini, dia segera mengangkat teleponnya dan menelepon penerbit, dia ingin memesan beberapa. Tentu saja, ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan Mo Ting cepat, akurat, dan efektif. Niatnya selama ini adalah untuk memperkenalkan Tang Ning kepada orang-orang sukses dengan sumber daya dan, seperti yang dimaksudkan, sampul ini telah membuka pintu bagi Tang Ning ke seluruh dunia sumber daya. Termasuk, perhatian CEO Cheng Tian Entertainment, Lan Si. Model yang menjadi CEO ini telah bertemu dengan Tang Ning di upacara penghargaan model tahunan. Dia memanggil bawahannya yang paling terpercaya, Luo Hao, ke kantor dan menempatkan edisi terbaru Teki di depannya. Saya ingin mencari kesempatan untuk menandatangani Tang Ning, apa pendapat Anda? Pria bernama Luo Hao berusia awal 30-an dan memiliki pengalaman dalam menciptakan beberapa supermodel internasional. Dia melakukan banyak hal dengan hati-hati dan merupakan tangan kanan Lan Si. Presiden Lan, saya pikir Tang Ning memang memiliki keterampilan, tapi, lihat usianya. Dia sudah berusia 26 tahun, tidak muda lagi, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua model yang lebih muda. Kamu perlu mengerti, Tang Ning tidak membutuhkan kita untuk mengkhawatirkannya, dia telah mengalami semua pasang surut industri.
Yang perlu kita lakukan hanyalah menyediakan platform untuknya dan dia akan kembali ke posisi model teratas dalam waktu singkat. Ketika ini terjadi, itu akan menjadi keuntungan bersama, jawab Lan Si dengan sombong. Jadi, Presiden Lan, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda ingin saya mengelola Tangning? Tapi, saya masih punya banyak hal. Saya juga perlu mencari model baru. Kelola semuanya bersama-sama. Dengan beberapa orang di bawah manajemen Anda, mereka dapat menyeimbangkan satu sama lain. Anda tidak ingin kalah dari Yang Jing, bukan? Mendengar nama Yang Jing, Luo Hao terdiam sesaat sebelum menganggukkan kepalanya. Karena ini keputusan kita, aku akan menghubungi Tangning. Luo Hao mengambil majalah itu dan meninggalkan kantor Lan Si. Namun, setelah kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Yang Jing. Begitu dia melihat majalah di tangan Luo Hao, ekspresi Yang Jing berubah. Apakah Presiden Lan tertarik pada Tangning? Apa hubungannya denganmu? Luo Hao bertanya sambil meletakkan majalah itu di atas mejanya. Luo Hao, kamu jelas tahu bahwa Tangning bersaing dengan salah satu modelku. Aku sudah melakukan banyak hal untuk menentangnya. Jika kamu mengontraknya, apakah kamu sudah mempertimbangkan posisi apa yang akan kamu tempatkan untukku? Yang Jing menyesuaikan kacamatanya, dia merasa terdesak, bisakah Anda membantu saya? Mengingat saya telah menggugurkan anak karena Anda, dapatkah Anda mencegah Tangning bergabung dengan Cheng Tian? Luo Hao tetap tenang selama beberapa detik. Ini adalah nama yang sangat timpang dan kuno. Bab 103, menggigit kembali. Meskipun mereka hanya pernah menjadi kekasih, dia tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah bersama selama 5 tahun. Jadi, terlepas dari perpisahan mereka, dia tidak punya alasan untuk menyakiti mantannya. Luo Hao menatap majalah di depannya. Untuk sesaat dia merasa akan menyerah pada seorang superstar internasional. Dia mengulurkan tangannya dan membalik majalah itu, takut dia akan merasa menyesal. Melihat ini, Yang Jing menghela nafas lega. Dia menyilangkan tangan di dadanya, karena sudah diputuskan, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Aku sudah menghubungi reporter yang mengikuti Li Yu berkeliling. Dia telah setuju untuk merilis berita bahwa dia memiliki foto-foto Tangning dan Li Yu di tempat tidur. Aku bahkan menemukan foto dengan kesamaan. Karena kamu telah memutuskan untuk tidak mematuhi perintah Presiden Lan, maka kita hanya dapat menekan Tangning lebih jauh sehingga Presiden tidak akan menghukummu. Luo Hao menatap monitor komputer di depannya saat dia menggerakkan mouse. Suaranya dingin dan penuh ejekan. Tidak ada, kami, hanya kamu. Ini akan menjadi terakhir kalinya kamu menggunakan masa lalu kami untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku akan mencegah Tangning sekali ini, tapi apa yang terjadi di masa depan, tidak terserah saya dan apapun yang Anda rencanakan tidak ada hubungannya dengan saya. Tujuan kita berbeda, jadi kita tidak akan pernah bisa akur. Jika kamu sudah selesai, aku harus kembali bekerja. Luo Hao sudah menyarankan dia tidak menginginkannya, jadi Yang Jing tidak punya pilihan selain pergi. Pada kenyataannya, dia masih memiliki perasaan untuk Luo Hao, tetapi keduanya terlalu ambigu dalam banyak hal. Yang Jing adalah tipe orang tanpa garis bawah, dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Namun, Luo Hao muak dengan metodenya. Jadi, dalam 2 tahun terakhir, hubungan keduanya seperti api dan air. Setelah meninggalkan kantor Luo Hao, Yang Jing segera menelepon reporter, saya tidak sabar lagi, rilis beritanya. Oke, duduk dan nikmati pertunjukannya, pria di seberang telepon dipenuhi kegembiraan. Jika semua yang dilakukan Yang Jing sebelumnya untuk memfitnah Tangning adalah karena dia telah mencuri peragaan busana modelnya di Prancis, maka kali ini, itu karena dia perlu mengambil tindakan pencegahan. Dengan kualifikasi dan profesionalismenya, jika Tangning bergabung dengan Cheng Tian, dia akan merebut banyak pekerjaan. Jika itu terjadi, model di bawah kendali Yang Jing akan kehilangan setidaknya setengah dari peluang mereka, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Di atas segalanya, mungkin saja Tangning sudah tahu bahwa Yang Jing adalah orang yang diam-diam berencana melawannya. Karena penjualan cepat Teki, penggemar Tangning merasa seperti dia sekali lagi memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Setumpuk hadiah dikirim ke Tangning. Melalui official fan club-nya, Luce menerimanya dan memastikan semuanya aman sebelum menyerahkannya padanya. Hah? Tangning mengangkat kepalanya dengan lembut dan mengambil telepon dari tangan Mo Ting. Ada email anonim, yang hanya berbunyi, catat orang-orang yang licik di belakang Anda. Ting,
Apa pendapatmu? Melihat peringatan yang tidak biasa ini, Tang Ning tidak dapat membayangkan siapa yang mencoba membantunya dan rencana licik seperti apa yang mereka maksud. Larut malam, Tang Ning sedang tidur siang di atas dada Mo Ting. Mo Ting melingkarkan lengan kanannya di tubuh Tang Ning saat dia dengan lembut menggerakkan jari-jarinya ke lekuk punggungnya. Tangan kirinya sedang melihat-lihat email Tang Ning di ponselnya. Saat ini dia menemukan email yang mencurigakan. Ning, lihat ini. Dengan popularitas Teki, lebih banyak orang mulai memperhatikan Anda. Anda terikat untuk merebut peluang orang lain. Jika kita mengingat kembali insiden pencemaran nama baik baru-baru ini, orang yang paling licik adalah Yang Jing dari Cheng Tian. Terlepas dari apakah peringatan ini terkait dengan Yang Jing, pertama-tama Anda harus fokus melakukan yang terbaik. Tang Ning mengerti apa yang dimaksud Mo Ting. Selama dia melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya, tidak ada yang bisa menemukan kekurangan untuk mencemarkan nama baiknya. Mo Ting sedang mengingatkannya, sudah waktunya untuk melepaskan bukti dari insiden memanjat tempat tidur. Terlepas dari siapa peringatan ini berasal atau siapa yang bersekongkol melawanku, pertama-tama aku harus membalas orang yang ada di balik seluruh skandal memanjat tempat tidur. Yang Jing, Tang Ning meletakkan telepon dan meletakkan dagunya di tulang selangka Mo Ting. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan laporan perjalanan Liu. Tang Ning tersenyum tanpa menanggapi. Memikirkan hal ini, Tang Ning segera menelepon Long Jie. Apakah kamu sudah tidur? Aku sedang menonton film. Long Jie melompat dari tempat tidurnya sambil berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada Tang Ning. Tidak ada yang serius. Long Jie, jika kamu punya waktu, aku bertanya-tanya apakah reporter yang menyebarkan rumor palsu tentangku punya pasangan. Dia pasti telah membuat musuh dengan Yang Jing, tetapi belum ditentukan metode siapa yang lebih baik. Apakah kamu punya sesuatu yang direncanakan? Long Jie berpikir sejenak, sebelum menjawab, ya, dia juga punya sepupu yang menjadi copywriter-nya. Bagus, jawab Tang Ning dengan tenang. Saya baru saja menerima email yang memperingatkan saya untuk berhati-hati terhadap orang yang merencanakan sesuatu di belakang saya. Long Jie, untuk memberi saya ketenangan pikiran, apakah Anda memiliki cara untuk menghubungi pasangannya? Haha, Long Jie menutup telepon dan Tang Ning meletakkan teleponnya. Sementara itu, Mo Ting terus membelai punggungnya. Meskipun tindakannya biasa saja, Tang Ning mau tidak mau menyentuh bibirnya dengan lembut. Dia mencondongkan tubuh dan berkata dengan lembut, cukup, kau membuatku menginginkannya. Mata Mo Ting membelalak saat sudut bibirnya menunjukkan senyum geli, apa kau sesensitif itu? Tang Ning mengabaikannya saat dia dengan lembut membelai bagian dalam pahanya, jika aku menyentuhmu seperti ini, apakah kamu bisa mengendalikan dirimu? Mo Ting tiba-tiba membalik dan menekan Tang Ning ke tubuhnya. Ciuman intermitennya yang lembut melintasi tubuhnya. Saat tatapannya tertuju pada pinggang mungilnya, dia mengerutkan alisnya, apakah kamu masih berusaha menurunkan berat badan? Jika saya ingin tampil di panggung yang lebih besar, saya tidak boleh kalah dari model yang lebih muda. Dalam hatiku, tidak peduli bagaimana penampilanmu, kamu sempurna. Tang Ning tersenyum. Dorongan kekasihnya membuatnya sangat bahagia. Dia meraih ke leher Mo Ting dan memberinya ciuman lembut di bibir sebelum secara sensual menggigit cuping telinganya. Larut malam, tepat ketika Long Jie mencoba menghubungi sepupu reporter itu, pria itu akan merilis skandal terbaru Tang Ning, panggilan Long Jie telah mencegatnya tepat pada waktunya. Dia pikir Tang Ning pasti telah membuat keputusan untuk membeli bukti darinya. Jadi ketika Long Jie meminta untuk bertemu, dia tidak menolak. Namun, dia memutuskan untuk tidak memberi tahu sepupunya tentang hal ini. Yang Jing telah memberi mereka begitu banyak uang untuk memfitnah Tang Ning, namun dia hanya mendapat potongan 30%. Karena Tang Ning telah menghubunginya secara langsung, maka dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil sejumlah uang darinya. Jadi, sebelum dia merilis skandal itu, dia sengaja menghapus beberapa informasi dan mengatakan dia masih perlu waktu untuk mengedit artikel itu, dia tidak akan bisa melepaskannya hari ini. Reporter itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia sepenuhnya mempercayai sepupunya. Dia dengan cepat membuat panggilan telepon untuk memberitahu Yang Jing dan Yang Jing segera waspada ketika dia bertanya, jangan bilang ada perubahan. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Bab 104, membelokkan bahaya pada orang lain. Keesokan paginya, Long Jie diam-diam mengambil semua informasi yang dia miliki tentang Li Yu untuk menemui sepupu reporter di sebuah kafe terpencil. Di antara kedua sepupu itu,
yang satu bermarga Lu dan yang lainnya bermarga Han. Yang bermarga Lu adalah orang yang mencoba memeras Long Jie terakhir kali dan juga sepupu yang lebih tua dari pria yang saat ini duduk di hadapannya. Pria ini adalah Han Zhou. Mengenakan kaos bermotif hitam dan celana jeans robek, rambut disisir ke belakang dengan rapi, dia sepertinya adalah tipe orang yang terbiasa dengan kemewahan. Setelah melihat Long Jie, dia melepas kacamata hitamnya dan mengangkat alisnya. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Long Jie tidak menyadari bahwa pria ini akan merilis skandal tentang Tang Ning. Dia hanya berkata, jika saya memiliki tawaran menghasilkan uang untuk Anda, apakah Anda akan mengambilnya di belakang sepupu Anda? Berapa banyak uang yang kita bicarakan? Baik kamu dan sepupumu harus tahu bahwa Tang Ning kita sangat keras kepala. Tidak peduli seberapa parah dia difitnah, dia masih akan menolak mengeluarkan uang untuk membersihkan namanya. Awalnya, dengan informasi yang aku miliki di tanganku, aku hanya bisa langsung mengeksposnya karena Tang Ning telah meninggalkannya di tangan saya. Namun, ketika saya berpikir tentang orang di balik skandal panjat ranjang, saya merasa tidak enak untuk Tang Ning, jadi saya memutuskan untuk bekerja dengan Anda. Saya akan memberikan semua informasinya kepada Anda secara gratis, bukan hanya karena itu akan membuktikan bahwa Tang Ning tidak bersalah tetapi juga karena saya memiliki satu permintaan sederhana, beritahu semua orang bahwa Anda mendapatkan informasi ini dari Yang Jing dari Cheng Tian Entertainment. Setelah mendengar kata-katanya, Han Zhou menyadari bahwa Tang Ning sudah mengetahui segalanya. Setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya mengambil informasi itu dari tangan Long Jie. Yang mengejutkan, informasi tentang Li Yu lebih luas daripada yang sudah dia miliki. Itu berisi nama semua selebritas wanita yang terlibat serta foto. Foto-foto yang dia dan sepupunya ambil sebelumnya tidak selalu jelas, tetapi bukti di depannya adalah bukti yang pasti. Karena Long Jie sangat tulus, Han Zhou memutuskan untuk meletakkan kartunya di atas meja. Sejujurnya, Yang Jing saat ini sedang mempersiapkan untuk merilis skandal tentang Tang Ning. Dia berencana menggunakan foto Photoshop untuk mengklaim bahwa itu adalah foto Tang Ning dan Li Yu di tempat tidur. Jika bukan karena panggilan telepon Anda tadi malam, Tang Ning akan menjadi topik terpanas lagi. Mendengar ini, jantung Long Jie berdetak kencang. Beruntung, itu sebabnya kamu bodoh. Jika kamu memasang foto palsu itu, seseorang akan mengungkapkannya sebagai palsu cepat atau lambat. Berapa Yang Jing membayar kamu dan sepupumu untuk melakukan itu? Berbagi. Di sisi lain, Tang Ning pasti tidak akan memberi Anda uang, tetapi lihat informasi ini. Yang harus Anda lakukan hanyalah merilisnya tetapi menyembunyikan nama semua selebritas yang terlibat. Ketika mereka melihatnya, mereka akan begitu paranoid terekspos. Mereka akan menghubungi Anda dan menawarkan uang serta manfaat lain untuk tetap diam. Adapun Yang Jing, kamu tidak akan kalah. Kamu hanya perlu menghubungi Cheng Tian dan memberitahu mereka bahwa kamu memiliki informasi untuk diungkapkan tentang anggota keluarga yang di industri hiburan dan Yang Jing pasti akan mencoba untuk bernegosiasi denganmu. Mendengar semua ini, Han Zhou setuju dengan kata-katanya. Di atas segalanya, dia terlalu lama ditekan oleh sepupunya. Dengan informasi dari Long Jie di tangannya, dia sekarang memiliki bukti yang lebih pasti daripada sepupunya. Ini berarti dia tidak lagi harus berada di bawah kendali sepupunya. Tentu saja, saya perlu mengingatkan Anda, jika selebriti wanita ini bersedia memberi Anda uang, Anda tidak boleh terlalu serakah. Jika tidak, melawan Anda semudah menginjak semut. Jika Anda tidak punya apa-apa, itu tidak akan sangat bermanfaat bagimu. Ini saya mengerti. Untungnya, Han Zhou kurang berani mengambil risiko dibandingkan sepupunya. Yang Jing seharusnya tidak menyalahkanku karena terlalu kejam. Kamu dan aku tahu berapa banyak yang dia lakukan untuk mencemarkan nama baik Tang Ning, aku hanya memberinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bisakah aku mempercayaimu untuk tangani ini? Saya sudah menaruh setumpuk besar uang tunai di tangan Anda, jika Anda mengacaukan ini, maka Anda hanya dapat ditekan oleh sepupu Anda selama sisa hidup Anda. Plus, jangan lupa, jika Anda bisa, jika tidak, pilihan alternatif saya adalah memberikan informasi ini kepada sepupu Anda. Tentu saja aku ingin menangani ini secara pribadi, tetapi skandal Tang Ning akan dirilis pada siang hari. Kalau begitu terserah padamu untuk mencari tahu. Long Jie menyipitkan matanya sedikit saat dia menganggukkan kepalanya, jika kamu berbohong padaku, aku akan mengirimkan foto beresolusi tinggi kepadamu setelah aku melihat beritanya. Lagi pula, kamu tidak perlu bukti pasti dulu.
Tidak apa-apa. Rencana Han Zhou sebenarnya cukup sederhana. Sebelum rilis berita Tang Ning, dia akan menyiapkan artikel lain. Setelah kakaknya menyetujui berita Tang Ning, dia akan menukarnya dengan informasi yang diberikan Long Jie padanya. Seperti ini, sepupunya tidak akan bisa menghentikannya. Sebagai gantinya, dia harus memohon padanya. Long Jie memperhatikan saat Han Zhou tampak tenggelam dalam pikirannya, dia merasakan ironi. Siapapun yang sebelumnya telah menyakiti Tang Ning tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Tentu saja, metode membelokkan bahaya pada orang lain ini, dipikirkan oleh Tang Ning dan Mo Ting. Tujuan mereka adalah agar semua model yang terlibat dengan Li Yu membenci Yang Jing. Setelah percakapan mereka selesai, Long Jie meninggalkan lokasi terpencil itu. Dia memilih tempat ini karena tidak ada kamera pengawas dimanapun untuk dilihat. Apakah Yang Jing benar-benar berpikir, dengan berada di perusahaan besar dan menjadi karyawan yang cakap untuk Lansi, dia dapat melakukan apapun yang diinginkannya? Dengan melibatkan dirinya dengan Tang Ning, Dot dan Mo Ting, yang mencintai istrinya, tidak mungkin mereka mengizinkan ini. 1 jam kemudian, Long Jie kembali ke Hyatt Regency. Dia melaporkan semua detail pertemuannya dengan Han Zhou ke Tang Ning. Dia menemukan Yang Jing akan bergerak. Mendengar ini, dia memikirkan email anonim yang dia terima, apakah ini berarti seseorang dari Cheng Tian yang mengirimnya? Dia tidak tahu apa niat Yang Jing. Apakah kamu meninggalkan sesuatu untuk mereka pegang nanti? Hehe, bos besar sangat luar biasa, dia sudah memberitahu Luce untuk mengajariku cara berhati-hati. Tidak perlu khawatir, Long Jie melambaikan tangannya dengan meyakinkan saat dia tersenyum. Tang Ning terlalu cemas. Kalau begitu aku akan menunggu untuk menonton pertunjukan di siang hari. Ya, duduk dan nikmati. Siang, Lansi sedang duduk di mejanya mengenakan setelan putih yang terlihat profesional saat dia tersenyum pada Luo Hao. Bagaimana kabarmu? Aku memintamu untuk menghubungi Tang Ning. Apa hasilnya? Aku menghubunginya, tapi, sepertinya Tang Ning akan menandatangani kontrak dengan Creative Century. Meskipun Creative Century adalah perusahaan yang lebih kecil, suaranya dapat didengar di sana dan dia dapat memberikan pendapatnya, jawab Luo Hao dengan hati-hati dan hati-hati. Itu masuk akal. Tang Ning adalah model dengan ambisi, dia tidak suka orang terlalu banyak campur tangan, jawab Lansi. Karena ini masalahnya, maka biarlah. Ya, Presiden, Luo Hao menghela napas lega. Dialah yang mengirim peringatan ke Tang Ning. Dengan mencegah Tang Ning bergabung dengan Cheng Tian, dia merasa berhutang padanya. Jadi, mengetahui Tang Ning mungkin menderita tanpa dosa, dia tidak tahan melihat itu terjadi. Sekarang dia telah memberinya peringatan, yang harus dia lakukan adalah pilihannya dan bukan masalahnya lagi. Oh iya, 2 hari lagi ada acara amal. Aku belum punya pasangan, kamu bisa ikut denganku, perintah Lansi tiba-tiba. Bukankah kamu selalu membenci acara seperti ini? Aku tidak punya pilihan, Mo Ting akan ada di sana. Kamu tahu bagaimana aku tidak bisa menahan godaan pria yang cakap, Lansi menyisir rambutnya dengan elegan, terlihat sangat gaya. Tapi ku dengar Mo Ting sudah menikah. Jika dia sudah menikah, tidak mungkin dia tidak akan mengumumkannya. Karena dia tidak mengumumkannya, itu pasti kedok, apakah kamu pernah melihat cincin kawin di tangannya? Jadi tidak ada alasan kita tidak boleh pergi, aku tidak ada ruginya. Bab 105, mencatat. Pada saat yang sama, sementara sepupunya tidak memperhatikan, Han Zhou menukar skandal Tang Ning dengan artikel yang telah dia siapkan. Baru setelah artikel itu menimbulkan kegemparan di media, Lu Xiaoqian menyadari, skandal yang dirilis sepupunya bahkan tidak menyebutkan Tang Ning di tajuk berita. Tajuk utama berbunyi, pengungkapan mengejutkan, bukti kuat melawan model baru yang terlibat dalam panjat ranjang skandal. Han Zhou dengan cerdik menghindari menyebutkan Tang Ning seperti yang telah disepakati sebelumnya dengan Long Jie. Sekarang semua orang tahu Tang Ning tidak terlibat, tidak ada gunanya memasukkannya ke dalam campuran. Artikel yang dirilis berisi informasi rinci tentang keberadaan Li Yu dan foto-foto model yang terlibat dalam operasi bawah mejanya. Nama mereka semua diganti dengan nama panggilan 1 huruf. Yang paling penting, Han Zhou dengan bersemangat menyebutkan bahwa informasinya berasal dari Miss Ye, seorang manajer dari agensi terkenal dengan nama buah, catatan penerjemah, Cheng Tian secara harfiah berarti ladang jeruk, dia secara praktis memberitahu semua orang itu adalah Yang Jing. Lu Xiaoqian sangat marah, dia hampir menghancurkan komputer Han Zhou. Sementara itu, Han Zhou memandangnya dengan senyum mengejek, jangan marah.
Setelah aku dibayar, aku akan memberimu 10% bagian. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk melakukan ini? Lu Xiaoqian membanting tangannya di atas meja, api di matanya tampak seperti siap membakar Han Zhou. Hidup-hidup. Jika kamu memperlakukanku dengan adil, aku tidak akan melakukan ini padamu. Tapi sekarang, yang bisa kamu lakukan hanyalah menunggu Yang Jing datang mencarimu. Setelah berbicara, Han Zhou mengambil semua miliknya, kecuali keyboardnya dan meninggalkan studio kecil itu. Lu Xiaoqian tidak pernah menyangka, metode Tang Ning sangat pintar. Dengan membelokkan bahaya ke orang lain, dia tidak hanya memulai pertempuran antara Yang Jing dan model yang terlibat dengan Liu, dia juga menghancurkan hubungan antara sepupu. Sekarang artikel itu telah dirilis, sudah terlambat baginya untuk menghentikan penyebarannya. Dia seharusnya tidak menyinggung Tang Ning. Jika dia tidak menulis artikel palsu tentang Tang Ning, dia tidak akan berada dalam situasi saat ini. Tidak hanya dia tidak menerima uang, dia telah menarik banyak masalah. Segera setelah skandal itu dirilis, keempat model terlibat dan Yang Jing menjadi topik terpanas online. Netizen terobsesi untuk menebak nama-nama mereka yang terlibat, dan satu-satunya nama yang jelas adalah Yang Jing. Lagi pula, artikel itu terlalu ambigu dan hanya ada satu manajer dengan nama belakang yang di Cheng Tian. Teman baik menelepon Yang Jing untuk memeriksa situasinya. Tapi setelah melihat artikel itu, dia memutuskan untuk diam sejenak sambil menyesuaikan kacamatanya. Dia kira-kira bisa menebak, ini adalah serangan balik dan metode balas dendam Tang Ning. Pada saat yang sama, itu adalah peringatan. Yang Jing mematikan komputernya. Dia awalnya bermaksud meninggalkan kantor, tetapi orang-orang di kantor menunjuk dan mengeluh tentang dia. Tampaknya mereka semua berasumsi bahwa dialah yang menjual informasi memanjat tempat tidur kepada para wartawan. Pada akhirnya, dia mendapat keuntungan, tetapi perusahaan terlibat karena dia. Yang Jing mencibir, dia tidak peduli dengan semua gosip. Dia hanya menuju lift. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Luo Hao, dia juga meninggalkan kantor. Mulut Yang Jing sedikit berkedut, tetapi tidak ada yang keluar. Setelah mencapai level B1, hanya mereka berdua yang ada di lift. Lift berdering saat pintu dibuka. Di belakang Yang Jing, Luo Hao berbicara dengan dingin. Saya telah melihat terlalu banyak selebriti wanita yang diinjak oleh Anda dan ditusuk dari belakang oleh Anda. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada seseorang dengan metode yang lebih baik dari Anda. Aku tahu kamu cukup senang tentang ini, jawab Yang Jing tanpa menoleh ke belakang untuk melihatnya, jangan lupa. Jika Tang Ning tahu kamu adalah orang yang mencegahnya bergabung dengan Cheng Tian, aku ingin tahu apa yang dia akan lakukan padamu. Aku punya firasat, akan ada lebih banyak penderitaan yang menghampirimu, Luo Hao tertawa. Wajahnya rileks, sudah lama sejak dia merasa nyaman seperti ini, itu semua karena serangan balik Tang Ning. Mari kita tunggu dan lihat saja. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberitahumu, Presiden Lan telah menyerahkan tanggung jawab untuk mengaudisi pendatang baru kepadaku. Meskipun Presiden Lan belum menyebutkan apapun, dengan insiden memanjat tempat tidur ini, Anda telah menjadi sasaran kritik publik. Satu-satunya alasan Presiden Lan memberi Anda tanggung jawab untuk mengaudisi pendatang baru adalah agar Anda dapat memulihkan sedikit kepercayaan di antara Anda, rekan kerja. Ini bukan sesuatu yang harus Anda banggakan, jawab Luo Hao. Yang Jing akhirnya berbalik dan menatap Luo Hao. Luo Hao hanya membuka pintu mobilnya dan melangkah masuk. Dia tidak pernah membayangkan, Yang Jing yang sangat arogan, Yang Jing yang selalu licik, telah diserang secara brutal oleh seorang model sampai pada titik di mana dia tidak bisa melawan. Tang Ning, aku benar-benar perlu memperhatikanmu. Hiburan Hairui. Kantor CEO. Sudah waktunya bagi staf untuk pulang. Kerja. Moting sedang duduk di kantornya dengan mata terpejam, mendengarkan berita lanjutan dari skandal panjat ranjang. Menurut foto dan informasi yang telah terungkap, netizen telah mencocokkannya dengan jadwal Tang Ning, yang sebelumnya terungkap, dan mereka menyimpulkan bahwa itu tidak tumpang tindih dengan cara apapun. Dari sini, kita dapat melihat, sehubungan dengan skandal panjat ranjang, Tang Ning memang tidak terlibat dan justru, korban terbesar. Setelah mendengar segmen berita ini, Moting mematikan TV dan mengalihkan perhatiannya ke Lu Ce, apa yang kamu katakan beberapa saat yang lalu. Untuk Tang Ning sendiri, kami telah menghubungi asistennya dan asistennya telah menyatakan bahwa dia percaya kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan dan dia tahu itu akan terungkap cepat atau lambat. Tang Ning juga meminta kami untuk memberitahu para penggemarnya,
Dia baik-baik saja, dan tidak perlu khawatir tentang dia, Presiden. Aku baru saja mendengar, penanggung jawab audisi di Chengtian adalah Yang Jing. Jika Nyonya pergi ke sana sekarang, dia pasti akan dipermalukan. Mungkin bukan itu masalahnya, Mo Ting menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lu Ce, itu karena kamu tidak cukup memahami Tang Ning sehingga kamu berpikir seperti ini. Dia adalah tipe orang yang mencapai semua yang ingin dia lakukan. Tidak mungkin dia akan meringkuk saat melihat Yang Jing. Bahkan jika musuhnya sementara menekan kepalanya. Memang presiden paling mengerti Nyonya, Lu Ce tersenyum. Serangan balik Nyonya kali ini sangat spektakuler. Bahwa Yang Jing seharusnya diberi pelajaran sebelumnya. Mata Mo Ting berbinar. Dia hendak melakukan panggilan telepon ke Tang Ning, tapi Tang Ning memanggilnya lebih dulu, suaranya cemas. Ting, orang-orang di Kreatif Senturi baru saja menghubungi saya. CEO telah mengundang saya untuk makan malam pada jam 7 malam bersamanya. Awalnya saya bermaksud menolaknya, tetapi tampaknya mereka membawa Long Jie ke suatu tempat, tampaknya mereka mencoba memaksaku, mereka ingin aku pergi sekarang. Mendengar kata-kata Tang Ning, Mo Ting memikirkan kembali semua email undangan dan tawaran menarik yang dia terima dari Kreatif Senturi. Dia telah menanggapi semua email, memberitahu mereka bahwa Tang Ning tidak memiliki niat untuk bekerja dengan mereka. Tapi beraninya orang-orang di Kreatif Senturi bertindak paksa di depannya. Jadi Ting, aku akan muncul di makan malam-malam ini, tapi, seperti yang kau ketahui, latar belakang mereka tidak normal. Bisakah kau meminta Lu Ce menyiapkan beberapa pengawal untukku? Apakah pengawal cukup? Mata Mo Ting tiba-tiba terlihat dingin, seperti ada pisau yang tersembunyi di dalamnya. Ya, pengawal sudah cukup, Tang Ning mengangguk. Oke, Mo Ting menutup teleponnya setelah menjawabnya dan menatap langsung ke depannya dalam diam.